Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sukacita? Semua sehat? Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengar renungan kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami pagi hari ini, kesempatan untuk kami belajar kembali firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul jaga kualitas. Nah, di dalam kehidupan berbisnis biasanya orang kalau sudah memiliki sebuah usaha atau sebuah karya yang baik, pasti tentunya satu yang tidak boleh dia abaikan adalah menjaga kualitas. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali firman Tuhan datang kepada Musa dan bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah pada waktu itu Musa sudah berumur 120 tahun. Secara badani kekuatannya tentu sudah melemah ya. Tetapi janji Tuhan kepada nenek moyang Israel, apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka ya, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu tetap berlaku Bapak Ibu Saudara. Yaitu apabila mereka mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya dan peraturannya supaya hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Janji itu tetap berlaku. Nah mengingat usia Musa yang sudah tidak muda lagi, maka Tuhan menunjuk Yosua yang akan menyeberangi sungai Yordan. Sebab Tuhan berfirman bahwa Tuhanlah yang akan menyeberang di depan Musa dan memunahkan segala bangsa sehingga mereka dapat memiliki negeri dari orang-orang yang ditumpas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Elohimmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, janji ini juga di dalam perjanjian baru di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima juga diterapkan kepada semua orang percaya yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah kita diyakinkan akan janji Tuhan ini. Jika kita mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu dan bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada jaminan material, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Tetapi Tuhan akan menjadi penolong kita. Nah, menjaga kualitas iman tidaklah mudah ketika kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Menjaga kualitas iman juga tidak mudah apabila kekhawatiran melanda hidup ini. Juga menjaga kualitas iman tidak mudah apabila iman kita mendapatkan tantangan dan kita mendapatkan halangan. Banyak godaan yang ada di sekitar kita ataupun dari dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu dan kedagingan kita. Nah, seperti kepada bangsa Israel diperingatkan seringkali Tuhan berikan karena mereka seringkali disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain. Makanya hal ini diulang-ulang terus diingatkan kepada mereka. Bahkan Tuhan katakan, jika hati mereka berpaling, mereka pasti binasa. Itu yang Tuhan katakan karena sudah seringkali diingatkan, tetapi pun seringkali mereka lupa. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani, janji Tuhan ini dihubungkan dengan keinginan terhadap uang. Nah, Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, di area ini pun Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita. Nah, kita melihat Tuhan menjadi penolong kita.
Ya, Tuhan justru menjadi penolong kita. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dengan kata lain, boleh kita katakan mari kita menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, bukan kepada jaminan material, sekalipun itu ada dan mumpuni, ya, mencukupi, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita tidak berpaling seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel, atau dikatakan ketika kita tidak menjaga kualitas iman kita, karena janji Tuhan ini, justru kita makin kuat dan teguh. Justru di situasi apapun kita bertahan dalam ujian, melawan pencobaan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mentaati Tuhan. Jaga kualitas iman dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah digoyahkan oleh hal apapun, karena seringkali di dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan kepada sebuah tantangan yang besar, ya, ada sesuatu di dalam hati kita, mungkin ketakutan, mungkin kebimbangan, mungkin kabur melihat kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh besar itu. Ya, tetapi janji Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita responi firman Tuhan, kita hadapi, kita jalani kehidupan kita dengan menjaga kualitas iman kita, supaya kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, firman-Mu kembali menjumpai kami, Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami dengan lembut, Tuhan, mengatakan kepada kami bahwa sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Asal kami bisa menjaga kualitas iman kami kepada Tuhan, kami tidak akan goyah, kami akan tetap terus berpegang teguh dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, bukan kepada jaminan material yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan, seluruh aktivitas kami, Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.